Di kamar VIP Rumah Sakit Al-Hana, Qatar, ketakberdayaan jutaan dolar Amerika Serikat terhampar nyata. Dokter spesialis terbaik dunia angkat tangan, pasrah menyaksikan Nora Kamila, pewaris tunggal kerajaan minyak, terperangkap lumpuh dalam tubuh cantiknya. Tetapi, di balik kegelapan modern itu, muncul Tarjo, seorang kuli bersih-bersih dari Jawa Timur. Bermodal doa, minyak rempah warisan yang dituduh ilmu hitam, dan sentuhan berani, ia menantang logika sains. Tubuh Nora mulai bergerak, jari-jari kaku itu berkedut, sebuah keajaiban yang seharusnya disambut sukacita. Namun, mengapa setelah Tarjo berhasil melakukan hal mustahil, ia justru diusir, dipecat secara keji, dan dibiarkan menderita menjadi gelandangan di negeri orang? Siapa yang sebenarnya takut pada keikhlasan Tarjo? Dan mungkinkah keajaiban semahal ini pada akhirnya harus dibayar dengan kehinaan seorang penyelamat? Kisah ini adalah tentang harga sebuah kesembuhan yang melampaui logika, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang paling diuntungkan. Malam di lantai 3 Rumah Sakit Al-Hana terasa seperti persemayaman bagi harapan yang telah mati. Aroma karbol dan logam dingin bercampur dengan parfum mahal dan keputusasaan yang pekat. Nora Kamila, putri tunggal Amir Fahad dan pewaris kerajaan minyak Fahad Corp, terbaring di kamar suite VIP. Tubuhnya adalah monumen keindahan yang terperangkap, lumpuh total dari pinggang ke bawah selama hampir 1 tahun. Dr. Klaus, ahli saraf dari Jenewa, simbol ilmu pengetahuan barat yang tak tertandingi, baru saja menutup rekam medis dengan gerakan final, seolah menyegel nasib. Tuan Fahad, kata Dr. Klaus dalam bahasa Inggris yang kaku, kami telah mencapai batas sains. Secara klinis, ini adalah kasus pasrah. Putri Anda, kami mohon maaf, harus belajar hidup dalam kondisi ini. Kata, pasrah, itu bergaung di ruang sunyi yang dibayar miliaran itu. Amir Fahad, sang maestro minyak yang terbiasa mengendalikan harga komoditas dan nasib ribuan orang, kini tak berdaya di hadapan biologi. Di sudut ruangan, berdiri Tarjo, seorang petugas kebersihan dengan seragam biru tua yang kebesaran, mengelap bingkai jendela yang sudah bersih. Tubuhnya kurus, tetapi matanya, mata yang telah melihat banyak penderitaan di tanah airnya, menangkap rasa sakit Nora yang terpendam, jauh lebih dalam daripada yang dilihat oleh semua mesin pendeteksi modern. Tarjo seharusnya mundur, menghilang kembali ke bayangan lorong yang harus ia bersihkan. Namun, dorongan dari dalam, bisikan Kiai Kembang, leluhurnya, terasa begitu kuat. Ia melangkah maju, melanggar batas tak terlihat antara kasta pekerja dan kasta penguasa. Maafkan kelancangan saya, Tuan, kata Tarjo, suaranya pelan tapi mantap, memotong keheningan yang mahal. Saya hanya seorang kuli, tapi di kampung saya, kami punya cara yang berbeda. Cara yang tidak diakui oleh ilmu Tuan Dokter. Dr. Klaus tertawa singkat, tawa yang meremehkan. Kampung? Anda menawarkan pijatan dan akar-akaran pada pasien dengan diagnosis neurologis global? Ini adalah Doha, bukan hutan antah berantah. Amir Fahad tidak marah, tetapi tatapan dinginnya lebih menusuk daripada kemarahan. Ia melihat perpaduan aneh antara keberanian bodoh dan kejujuran yang menelanjangi dalam diri Tarjo. Setelah menghabiskan jutaan untuk kegagalan, apa ruginya untuk sebuah penghinaan terakhir? Kau akan mencoba, ujar Amir Fahad, suaranya rendah dan penuh risiko. Tetapi ketahuilah, TKI muda. Jika kau menyakiti sehelai rambut pun dari putriku, aku tidak akan memanggil polisi. Aku akan membuatmu menghilang dari muka bumi, dan tidak ada yang akan mencarimu. Nyawamu adalah taruhannya. Tarjo hanya mengangguk, tanpa gentar. Bagi Tarjo, ancaman itu adalah hal yang wajar. Pengorbanan adalah bagian tak terpisahkan dari warisan penyembuhannya. Ia tahu rahasianya. Proses penyembuhan ini akan memberinya harga yang sangat mahal, jauh lebih besar daripada ancaman dari orang kaya manapun. Dia akan mengambil penderitaan Nora, bahkan jika itu hanya sedikit, ke dalam dirinya sendiri. Malam itu, ketika Tarjo kembali ke asramanya untuk menyiapkan ramuan yang telah dibawa dari Jawa, minyak yang disuling dengan doa dan bubuk yang berasal dari akar pohon yang langka dan beracun, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Bukan dari AC Doha, melainkan dari bayangan janji yang ia buat, janji yang kini melibatkan takdir seorang pewaris miliarder. Amir Fahad telah memberi izin, tetapi pertanyaan terbesarnya adalah,
Apakah dunia elit ini benar-benar siap menerima keajaiban yang berbau tanah dan ritual, ataukah mereka hanya akan mengakui keajaiban jika datang dari tabung reaksi yang mahal? Tarjo tahu, tindakannya tidak hanya menantang takdir Nora, tetapi juga menantang hierarki kekuasaan yang tak terlihat di rumah sakit itu. Keesokan harinya, ruang perawatan VIP berubah menjadi medan perang sunyi antara ilmu dan keyakinan. Dua perawat Qatar yang terbiasa bekerja dengan teknologi mutakhir mundur ke sudut ruangan dengan tatapan curiga yang jelas. Amir Fahad duduk tegam, tangannya mengepal di sisi ranjang putrinya. Tarjo bergerak dengan ritme yang hening, hampir ritualistik. Ia menuangkan minyak titisan getih Wening ke telapak tangannya, minyak berwarna kuning keemasan yang beraroma seperti hujan di tanah kering dan rempah yang dibakar. Setelah menggosoknya hingga hangat, ia mulai memijat kaki Nora. Gerakannya bukan pijatan lembut ala spa, itu adalah tekanan yang dalam, terfokus pada titik-titik saraf yang selama ini mati rasa. Awalnya akan sakit, Nona, bisik Tarjo, suaranya hampir tidak terdengar, seolah berinteraksi dengan roh yang terperangkap dalam tubuh Nora. Ini adalah cara darah Wening mencari jalannya pulang. Nora, yang selama berbulan-bulan hanya bisa menatap langit-langit dengan pasrah, tiba-tiba tersentak. Rasa sakit yang tajam dan aneh, diikuti oleh sensasi panas yang menjalar, sensasi yang selama ini hilang, meledak di kakinya. Matanya terbuka lebar, menatap Tarjo dengan campuran rasa takut, terkejut, dan harapan yang liar. Ayah, Nora terengah, suaranya parau. Aku merasakan tekanan. Rasanya, terbakar. Amir Fahad bangkit. Tarjo, hentikan. Kau menyakitinya. Tarjo tidak berhenti, tetapi gerakannya menjadi sedikit lebih lembut, dan ia mulai melantunkan bisikan dalam bahasa Jawa kuno, ayat-ayat pendek yang bercampur dengan mantra penitenan leluhurnya. Ini adalah bagian dari rahasia berlapisnya. Ia memanggil energi yang dibutuhkan untuk menembus sumbatan, sementara pada saat yang sama, ia secara implisit meminta izin dari roh leluhurnya untuk membagi sedikit beban kesembuhan itu. Perawat yang mendengar bisikan asing itu bertukar pandang cemas. Di telinga mereka, itu bukan doa, itu terdengar seperti mantera yang dilarang. Tarjo, tanpa memedulikan pandangan mereka, mengambil bubuk herbal dari bungkusan kain lusuh. Bubuk itu berwarna hijau kehitaman, digiling dari akar yang dilarang dipanen di kampungnya karena dianggap terlalu kuat, terlalu dekat dengan batas antara penyembuhan dan racun. Ia mengoleskannya di punggung bawah Nora, dekat tulang ekor. Ketika bubuk itu bersentuhan dengan kulit, Nora merasakan gelombang dingin yang menenangkan, menghilangkan rasa terbakar sebelumnya. Kemudian, keajaiban kecil terjadi. Jari-jari kakinya, yang selama ini kaku dan dingin seperti marmer, berkedut halus. Itu hanya 1 milimeter gerakan, tetapi bagi Amir Fahad, itu adalah gempa bumi yang meruntuhkan tembok keraguannya. Tarjo mengusap keringat di dahinya, kelelahan fisik dan spiritual terpancar dari wajahnya. Ia tahu, setiap sentuhan berhasil karena ia secara sadar menempatkan dirinya sebagai pemikul sebagian kecil rasa sakit Nora. Ini adalah harga dari titisan getih Wening. Tarjo memberi instruksi singkat, biarkan tubuh Nona bekerja. Jangan beri obat kimia selama 12 jam ke depan. Kekuatan dari alam membutuhkan ruang untuk bergerak. Malam itu, setelah Tarjo pergi, Nora tidak bisa tidur. Bukan karena sakit, melainkan karena ia merasakan denyutan, sebuah kehidupan yang kembali, di kaki yang lumpuh. Namun, yang paling mengganggu, adalah tatapan mata Tarjo saat dia menahan rasa sakitnya sendiri. Di kamar sebelah, Amir Fahad membuat keputusan yang pragmatis. Ia akan membayar Tarjo berapapun harganya, tetapi ia harus mengendalikan narasi. Jika Nora sembuh, cerita ini tidak boleh dikuasai oleh seorang TKI dengan mantera kampung. Tuan Amir Fahad sudah merencanakan cara untuk membayar dan membungkam keajaiban itu, tanpa menyadari bahwa sistem yang ia bela akan bergerak lebih cepat darinya. Dalam waktu 2 minggu, keajaiban Tarjo menjadi skandal bisik-bisik di rumah sakit Al-Hana. Nora Kamila, yang divonis lumpuh permanen oleh tim dokter internasional, kini bisa duduk, dan perlahan, dengan bantuan tongkat, ia mengambil langkah pertamanya. Setiap langkah Nora adalah tamparan keras di wajah otoritas medis, terutama Dr. Klaus dan Direktur Rumah Sakit, Dr. Hakim.
Dr. Hakim adalah seorang birokrat dengan jiwa yang dingin, dan baginya, keajaiban adalah ancaman. Keberhasilan Tarjo bukan hanya mempermalukan institusi, tetapi juga berpotensi merusak aliran dana penelitian farmasi dan asuransi yang mendukung hierarki medis global. Tuan Fahad, desis Dr. Hakim dalam pertemuan mendadak, wajahnya menunjukkan kemarahan yang terkontrol. Kami senang putri Anda pulih, tetapi kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa penyembuhan ini dicapai oleh seorang dukun tidak berizin, menggunakan ritual yang tidak higienis dan tidak teruji. Ini melanggar etika medis internasional. Amir Fahad, yang hatinya meledak bahagia melihat putrinya berdiri, secara naluriah membela sistem yang telah memberinya kekayaan. Ia tahu betul, untuk tetap berada di puncak piramida, ia tidak boleh berbenturan dengan elit profesional. Saya berterima kasih pada pemuda itu, jawab Amir Fahad, memilih kata-kata dengan hati-hati. Namun saya menghormati aturan rumah sakit Anda, Dr. Hakim. Tentu saja, tindakan yang perlu diambil untuk menjaga reputasi institusi ini. Kalimat itu sudah cukup. Amir Fahad telah memberikan persetujuan diam-diam, sebuah pengkhianatan yang dingin terhadap pria yang telah menyelamatkan putrinya. Bagi Amir Fahad, masalah Tarjo hanya perlu diatasi dengan cek uang besar, bukan dengan melibatkan diri dalam drama sistem. Sore itu, Tarjo dipanggil ke ruang direktur. Ia disambut oleh Dr. Hakim, Dr. Klaus, dan dua staf keamanan yang tampak seperti preman berjas. Tarjo tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Kau telah melakukan praktik ilegal dan menggunakan metode primitif di fasilitas kelas dunia, tuduh Dr. Hakim, suaranya tajam. Kau dipecat. Kontrakmu dibatalkan. Tinggalkan Doha dalam 24 jam. Jika kau kembali atau mencoba menghubungi Nona Camilla, kami akan melaporkanmu atas tuduhan penipuan pengobatan dan visa. Tarjo hanya menunduk. Ia tidak melawan. Inilah harga yang harus ia bayar. Bukankah leluhurnya sudah mengatakan bahwa keikhlasan akan selalu dibalas dengan hinaan oleh dunia yang meragukan? Saat ia berjalan keluar dengan langkah berat, membawa tas kecil lusuhnya, ia tidak marah. Ia hanya merasakan kelelahan mendalam, bukan karena pijatan, tetapi karena ia tahu bahwa sistem, pada akhirnya, akan selalu mengalahkan kemanusiaan. Malam itu, Nora, yang berjalan-jalan di kamarnya sambil bersandar pada tongkat, merasakan kekosongan yang aneh. Ayah, di mana Tarjo? Aku ingin berterima kasih padanya. Aku harus berterima kasih padanya. Amir Fahad berbohong, mengatakan Tarjo telah dipindahkan ke proyek lain, tetapi rasa bersalah itu terasa seperti asam yang menggerogoti. Di saat yang sama, di trotoar yang remang-remang di balik gemerlap gedung pencakar langit Doha, Tarjo merangkul tasnya, menggigil. Ia bukan lagi Tarjo si TKI. Ia kini adalah Tarjo, si gelandangan, orang asing yang dibuang setelah jasanya habis. Sebuah red herring muncul di benak Tarjo. Apakah ini karma karena menggunakan ilmu leluhur yang terlarang, ataukah ini adalah konsekuensi logis dari menantang kesombongan peradaban? Minggu-minggu berikutnya menjadi masa penebusan yang sunyi bagi Tarjo. Ia tidur di bangku taman, makan dari sisa makanan yang dibuang oleh pusat perbelanjaan mewah. Pakaiannya lusuh, wajahnya cekung. Di dalam penderitaannya, ia menemukan kedamaian yang aneh. Ia telah memenuhi janjinya pada Getih Wening, ia telah mengambil sedikit penderitaan Nora, dan kini, alam menuntut bayarannya melalui kesulitan fisik. Ia merasa ringan, seolah beban moral leluhurnya telah terangkat, meskipun ia harus menjadi hantu di kota emas ini. Yang penting Nona Nora bisa berjalan, bisiknya pada dirinya sendiri di bawah sinar bulan yang dingin. Baginya, kehinaan ini adalah mahkota dari penitenan. Sementara itu, di kompleks mewah keluarga Fahad, kebahagiaan Nora terasa hampa. Ia kini bisa berjalan perlahan tanpa tongkat, tetapi langkah-langkah itu terasa berat karena ia tahu harga yang dibayar oleh Tarjo. Ia menolak perayaan, menolak wawancara eksklusif tentang keajaiban modern yang ingin diatur ayahnya. Ayah, berhentilah. Mereka memecatnya karena dia membantuku, bentak Nora pada Amir Fahad suatu sore. Kau membiarkannya. Kau membiarkan orang yang menyelamatkanku dibuang, dihina, dan sekarang kau ingin menjual kisah kesembuhanku sebagai kemenangan bagi teknologi, bukan bagi keikhlasan. Nora, yang dahulu lemah dan pasrah,
kini menjadi karakter katalis yang keras dan berpegang teguh pada moral. Ia menantang sistem ayahnya. Ia memaksa Amir Fahad untuk melihat cerminan moralnya yang bengkok. Amir Fahad, yang terkejut dengan keberanian putrinya, mulai mencari. Awalnya, ia mencari Tarjo hanya untuk membersihkan rasa bersalahnya, memberikan uang tutup mulut dalam jumlah besar. Tetapi pencarian itu berubah menjadi pengejaran penebusan diri. Ia mengerahkan anak buahnya, mencari seorang pemuda kurus berwajah jujur di antara jutaan pekerja asing yang tak terlihat. Suatu siang, anak buahnya menemukan Tarjo. Bukan di tempat penampungan TKI, melainkan meringkuk di bawah pohon akasia di taman kota, tampak lebih mirip tumpukan sampah daripada manusia. Ketika Amir Fahad tiba dengan mobil mewahnya, ia melihat pemandangan yang menghantam harga dirinya. Pahlawan putrinya, korban dari keheningannya, kini sedang sekarat di negeri orang. Amir Fahad keluar dari mobil, dasinya longgar, wajahnya dipenuhi rasa malu yang autentik. Ia berjalan ke arah Tarjo, yang hanya mendongak, matanya lelah tetapi damai. "Tuan," kata Tarjo pelan. "Saya tidak membutuhkan apa-apa. Saya sudah berjanji, dan Nona sudah sembuh." Jawaban itu, yang menolak uang dan pamrih, menghancurkan benteng pragmatisme Amir Fahad. Ia menyadari, ia tidak bisa membayar Tarjo dengan uang. Tarjo meminta harga yang jauh lebih mahal, pengakuan moral dan kehormatan. Amir Fahad menarik napas dalam, sadar bahwa pengkhianatannya di babak 3 kini menuntut penyelesaian yang tidak pernah ia bayangkan. Amir Fahad menjatuhkan diri di samping Tarjo, tidak peduli dengan debu yang menempel di jas mahalnya. Ia meraih bahu Tarjo, bukan dengan otoritas, melainkan dengan permohonan yang tulus. "Kau benar-benar tidak salah, Nak," kata Amir Fahad, suaranya bergetar. "Justru aku yang bersalah. Aku membiarkan sistem itu menelanmu, hanya karena aku takut skandal. Padahal kau memberiku sesuatu yang tak ternilai harganya." Ia kemudian mengucapkan kalimat yang paling kontroversial. "Bukan janji uang, tetapi janji kepemilikan. Mulai hari ini, kau bukan lagi petugas kebersihan, kau juga bukan gelandangan. Aku ingin kau bergabung denganku. Kau akan bekerja di perusahaanku, di kantor pusat. Bukan karena kau hebat dalam bisnis, tetapi karena aku membutuhkan hatimu, dan aku akan melindungi rahasiamu. Kau bukan hanya karyawan, kau adalah aset keluarga. Kau akan menjadi bagian dari kami. Dan di mata dunia, kau akan menjadi penasihat khusus yang kuajak dari kampungmu." Tarjo menatapnya, matanya menyipit. Tawaran Amir Fahad adalah pedang bermata dua. Ia akan mendapatkan kehormatan, tetapi ia juga akan sepenuhnya berada di bawah kendali elit. Ia akan menjadi keajaiban yang terinternalisasi, disimpan sebagai senjata rahasia, Fahad Corp, memastikan kisah tentang dukun TKI tidak akan pernah beredar di pers internasional. Tarjo akan aman, tetapi kebebasannya untuk berlatih di bawah getih Wening kini dibatasi oleh kepentingan perusahaan dan status sosial barunya. Ia harus memilih, kemuliaan tanpa pamrih, dan mati di jalanan, atau kehormatan yang terikat kontrak, dan hidup. "Saya tidak mengerti urusan minyak, Tuan," jawab Tarjo, suaranya hampir tidak terdengar. "Yang kubutuhkan bukanlah ijazah," sahut Amir Fahad, menepuk bahunya. "Aku butuh keikhlasan yang bisa kupercayai, yang tak bisa kubeli dari orang-orang di sekitarku. Aku membeli integritasmu, Tarjo. Dan aku akan membayarmu dengan kehormatan." Tarjo bangkit, menerima tawaran itu, bukan karena kekayaan, tetapi karena ia tahu bahwa dengan menjadi aset keluarga Fahad, ia akhirnya bisa melindungi warisan leluhurnya dari penghinaan. Sesampainya di rumah mewah Amir Fahad, Nora menunggu. Ia berjalan tanpa tongkat, sepenuhnya pulih. Ketika melihat Tarjo, pakaiannya lusuh tetapi matanya bersinar, Nora berlari. Ia tidak peduli dengan formalitas, ia memeluk Tarjo, pelukan tulus yang tidak berbau uang atau kontrak. "Terima kasih karena kau sudah memberiku hidup kembali," bisik Nora. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru. Tarjo bekerja di Fahad Corp, secara cepat dipromosikan berkat kejujuran dan ketenangan dirinya. Ia kini dihormati, mengenakan pakaian rapi, dan memiliki kehidupan yang layak. Kontroversi yang tersisa adalah ini: apakah seorang pria, setelah menyelamatkan kehidupan dan diakui integritasnya,
benar-benar menjadi keluarga, ataukah ia hanya menjadi properti yang lebih berharga? Bagi Amir Fahad, Tarjo adalah aset. Bagi dunia, ia adalah misteri. Namun bagi Nora, Tarjo adalah titik temu antara kekuasaan dan kemanusiaan. Di bawah langit Doha yang bertabur bintang, Tarjo berdiri di samping Nora, menatap cahaya. Ia telah mencapai tujuannya, validasi dan kehormatan. Namun, ia kini harus hidup dengan rahasia berlapis, bahwasanya keajaiban kadang harus dibeli oleh sistem, dan keikhlasan yang sejati adalah pahlawan yang tidak pernah bisa memiliki cerita akhir yang bebas sepenuhnya. Ia diselamatkan dari jalanan, tetapi dibatasi oleh kemewahan. Sebuah penebusan yang dingin, namun tak terelakkan. Kisah Tarjo dan Nora Kamila berakhir dengan penebusan yang manis, namun juga menyisakan refleksi yang tajam. Tarjo memang mendapatkan kehormatan dan posisi tinggi, menjadi aset yang dilindungi oleh Amir Fahad, tetapi ia juga terikat pada sistem yang dulu membuangnya. Ini adalah bukti bahwa integritas dan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya, meskipun dunia seringkali memilih untuk mengontrol bahkan keajaiban yang paling tulus sekalipun. Hikmah utama dari cerita ini bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang keberanian untuk mempertahankan keyakinan di tengah keraguan, dan bahwa pengakuan sejati datang dari hati, bukan dari gelar. Ingatlah, kisah ini fiktif, namun kami merancangnya serealistis mungkin agar pelajaran moral di dalamnya dapat kita petik bersama. Terima kasih banyak telah menonton kisah dramatis ini sampai habis.